Oke, baik. Video kali ini kita akan bahas tugas tentang tentukan FPB dari 16 dan 24. Nah, di sini kita pakai dua cara, di mana cara pertama yaitu dengan mendaftarkan faktor persekutuannya. Nah, berarti faktor dari 16 itu yaitu 1, 2, 4, 8, 16. Nah, sedangkan faktor dari 24 itu yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, berarti faktor persekutuan dari 16 dan 24 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Nih, 1 sama punya 1. Kemudian 2, 4, 4, 8, 8. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah faktor persekutuan terbesar, FPB-nya. Jadi dari faktor yang di sini, yang terbesarnya berapa? 8 kan? Jadi FPB dari 16 dan 24 itu adalah 8. Tuh. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan faktorisasi prima. Nah, untuk faktorisasi prima, kita cari faktornya dulu, kita gunakan pola faktor saja. 16, kemudian 24. Nah, ingat bilangan primanya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi pertama kita gunakan itu adalah angka yang pertama di bilangan prima angka 2. Apakah 16 bisa dibagi 2? Ya, 16 dibagi 2 itu adalah 8. Kemudian 8 dibagi 2 juga hasilnya 4. Dan 4, 2, 2. Maka faktor dari 16 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, semua faktor bilangan primanya kalikan atau sama dengan 2 dipangkat 4. Nah, kemudian untuk 24 kita bagi 2 itu hasilnya 12. Kemudian 12 kita bagi 2 itu hasilnya 6. Kemudian 6 kita bagi 2 itu hasilnya 3. Maka 24 itu faktornya adalah 2 dikali 2 kali 2 dikali 3. Nah, semua faktor bilangan primanya dikalikan. Atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Kan? Nah, kemudian kita tentukan FPB-nya. Nah, FPB dari 16 dan 24. Nah, di sini untuk FPB itu adalah perkalian faktor yang sama. Jadi hanya faktornya yang sama. Di sini faktor yang sama apa? Itu 2. Faktor yang sama. Nah, untuk menentukan FPB-nya, jika faktor yang sama, kita ambil faktor yang terkecil. Pangkat terkecil maksudnya. Jadi kita ambil pangkat terkecilnya di antara 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 3 yang memiliki pangkat terkecilnya mana? 2 pangkat 3. Berarti ini hasilnya adalah 2 pangkat 3. Atau sama dengan 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Jadi hasilnya sama. Nah, untuk selanjutnya, yang kedua adalah menentukan KPK dari 6 dan 10. Nah, di sini kita pakai cara sama, yaitu yang cara yang pertama, kita mendaftar kelipatannya. Mendaftar kelipatan dari 6 dan 10. Nah, kelipatan dari 6 itu yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36,
42, 48, 54, dan 60, dan seterusnya. Nah, untuk kelipatan 10 yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan seterusnya. Nah, maka di sini kita dapat kelipatan persekutuan dari 6 dan 10 itu adalah 30 dan 60. Nah, sedangkan yang diminta itu adalah KPK. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, persekutuan nilai terkecil di antara 30 dan 60 adalah 30. Jadi, KPK dari 6 dan 10 itu adalah 30. Itu. Nah, untuk cara kedua kita menggunakan faktorisasi prima lagi. Dengan faktorisasi prima. Jadi kita pakai puluhan faktor lagi 6 dan 10. Nah, ingat bilangan primanya. Mari kita ingatkan 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi pertama kita ambil bilangan prima yang kedua. Yang pertama yaitu 2. 6 bisa dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 10 kita bagi 2 dapat 5. Oke. Nah, selanjutnya berarti faktor dari 6 itu 2 dikali 3. Dan faktor dari 10 itu 2 dikali 5. Nah, untuk KPK 6 dan 10, KPK ini adalah pengalian semua faktor-faktornya. Jadi faktor dari 6 dan 10 itu semua faktornya dikalikan. Tetapi di sini ada faktor yang sama, 2. Nah, jika ada faktor yang sama, kita hanya mengambil salah satunya saja. Nah, kemudian pangkatnya juga sama. Jadi kita ambil salah satunya saja, 2 dikali 3 dikali 5. Gitu. Jadi kalau ada faktornya sama, ambil salah satu. Kemudian kalau dia ada pangkatnya, itu untuk KPK kita ambil pangkat tertinggi. Di sini pangkatnya sama, yaitu pangkat 1 di sini. Jadi dipilih salah satu saja, yaitu 2 kali 3 kali 5. Hasilnya berapa? 30. Tuh. Itu ya bukan.